Halo Sobat Anime, para ilmuwan jenius pemecah kode nuklir. Oke, dalam video ini masih dalam pembahasan light novel anime Sekai Saikyo no Satsusa Chapter 8 Volume 2, lanjutan dari animenya, dan ini adalah video part 7. Nah, untuk sobat yang baru datang, tontonlah terlebih dahulu dari part sebelumnya. Saya sudah siapkan di deskripsi link videonya dari part 1, tinggal klik saja. Oke, stop basa-basi, putar intro dan kita masuk ke pembahasan. リンクスタートただいまの留守にしています。メッセージをお願いします。 Chapter 8 Volume 2, Assassin pergi ke kelas. Nah, kan di chapter sebelumnya ditutup dengan Luh yang pergi ke ruangan latihan untuk berolahraga dan latihan. Setelah itu, Luh mandi dan kembali ke asramanya karena waktu sudah malam. Jadi Luh setelah latihan tadi, ia berhasil menciptakan gerakan teknik assassin baru yang melibatkan senjata ilahi Litter Craneback atau tas kulit bangau yang didapatkan oleh Maha di chapter sebelumnya. Dan dia Viekone sekarang mulai menguasai tingkat dasar teknik penguatan fisik dengan mana melalui pelatihan pedang yang sebelumnya yang dia Viekone jalani. Dan latihan itu membantunya dengan cepat dalam penguasaan tingkat dasar teknik penguatan fisik dalam waktu yang singkat. Dan Luh ketika berada di dalam kamar asramanya, ia mulai berpikir tentang masalah Tarte. Jadi masalahnya sekarang adalah Tarte. Seperti yang Luh takutkan, kecepatan fisiknya sekarang menjadi terlalu berlebihan untuk penglihatannya. Tarte bisa bertarung dengan kecepatan yang luar biasa berkat pelatihannya dengan metode Tua HD. Teknik penguatan fisiknya yang superior dan percepatan afinitas sihir anginnya juga berperan. Sayangnya matanya tidak bisa mengikuti pergerakannya lagi. Kalau untuk melawan sebagian besar tingkat elit, Tarte akan baik-baik saja, tapi bila lawannya adalah setingkat dengan Luh ataupun ayahnya Luh, Tarte akan kalah dengan mudah. Ada beberapa cara untuk memperbaikinya. Yang pertama adalah melatih Tarte untuk hanya bertarung dengan kecepatan yang bisa diikuti oleh penglihatan normalnya. Dan itu adalah solusi yang paling sederhana. Tapi itu juga akan membatasi potensi kekuatan yang dimiliki oleh Tarte. Metode kedua adalah dengan memberikan mata Tua HD. Itu akan meningkatkan secara signifikan terhadap penglihatan Tarte. Jadi Cian atau ayahnya Luh sudah mengajari Luh tentang cara melakukan operasi. Tapi jika operasi itu gagal, itu akan membuat Tarte menjadi buta. Nah, sebenarnya Luh sudah melakukan operasi berkali-kali pada penjahat. Tapi operasi itu semua gagal pada hampir semua non-penyihir ataupun penjahat yang tidak bisa menggunakan mana. Luh ingin agar benar-benar aman melakukan uji coba operasi terlebih dahulu terhadap seorang penyihir ataupun pengguna mana. Kemudian Luh berkata di dalam hatinya, lain kali jika aku mendapatkan pekerjaan pembunuhan, aku akan mengamankan target untuk itu. Si Luh ini berencana untuk menculik targetnya untuk uji coba operasi mata Tua HD dan kemudian membunuh mereka. Masalah terbesar dalam rencana itu adalah Luh sekarang berada di akademi. Jadi, ia tidak memiliki banyak peluang misi yang diberikan kepadanya. Ayahnya sudah menangani semua misi-misi pembunuhan saat Luh pergi ke akademi. Satu-satunya pengecualian adalah jika saat ada target yang berada dalam akademi itu sendiri. Kemudian Luh tidur. Keesokan paginya, bel pun berbunyi. Itu menandakan sudah waktunya untuk bangun. Lalu Luh berganti baju, keluar dari kamarnya, dan pergi ke ruang tamu. Nah, jadi Luh sekarang menggunakan seragam akademinya. Dan ia menggunakan sebuah ban lengan yang dihiasi dengan simbol emas kelas S. Ban lengan itu adalah indikator cepat untuk penanda dari mana siswa itu berada dan menentukan perlakuan yang akan didapatkan mereka di seluruh fasilitas akademi. Ohayo gozaimasu, Luh sama sapa Tarte. Ohayo Tarte, seragammu terlihat imut atau kawaii untukmu. Ini sangat cocok untukku dan sangat mudah untuk digunakan. Aku juga menyukainya, jawab Tarte. Seragam Tarte berada di antara pakaian pelayan dan seragam sekolah. Seragam pelayan memiliki desain yang sedikit berbeda sehingga kamu bisa membedakan mereka dari para siswa lainnya.
Kurasa aku lebih menyukai milikmu, itu lebih manis dari punyaku, kata dia Viekone sambil mengantuk dan menggosok matanya saat memasuki ruang tamu. Kau pikir begitu? Saya pikir seragam itu lebih cocok untukmu, dia sama. Saya setuju, kamu terlihat lebih baik dengan pakaian indah seperti itu daripada pakaian imut yang kamu sukai, kata Lu. Kau membuatku malu, Lugu. Tapi aku senang, baguslah bahwa Tarte dan aku sama-sama memiliki pakaian cocok untuk kami, jawab dia Viekone. Kalian berdua tidak melupakan apapun kan? Hari pertama kita sangat penting, kata Lu dengan maksud mengingatkan. Setelah percakapan itu, mereka mulai makan sarapan yang dibawakan oleh Tarte. Dari mana kau mendapatkan bahan-bahan untuk memasak ini, Tarte? Tanya Lu. Jadi semalam ada seseorang yang datang ke asrama dan menanyakan apakah kami ingin meminta bahan untuk membuat sarapan atau menggunakan ruangan makan yang telah disediakan oleh akademi. Dan saya meminta bahan-bahannya. Lalu pagi ini sudah diantar, jawab Tarte kepada Lu. Lu kemudian setuju dengan keputusan Tarte karena Lu lebih nyaman dengan masakannya. Begitu juga dengan dia Viekone. Segera setelah mereka selesai makan, Lu, dia, dan Tarte meninggalkan asrama dan bergegas menuju ruangan kelas. Tak lama kemudian, Noise ikut bergabung dengan mereka. Selamat pagi, Tua Hade. Apa yang akan kamu katakan untuk menuju kelas bersama? Tanya Noise kepada Lu. Selamat pagi juga. Tentu, ayo kita pergi bersama, jawab Lu. Hahaha. Ternyata bahkan saya rentan terhadap perasaan tidak berdaya ketika saya sendirian. Saya mengalami insiden yang cukup disayangkan pagi ini, ungkap Noise. Kau melakukannya? Tanya Lu. Ya, aku memutuskan untuk sarapan di ruang makan. Tanpa sepengetahuan saya, kursi yang saya pilih ternyata milik kakak kelas. Jadi saya mendapat cerita yang bagus. Mereka cukup baik untuk membiarkanku duduk di sana karena ini hari pertama. Sistem senioritas ini menyebalkan. Kita harus berhati-hati kepada siswa yang lebih tua ke depan, kata Lu. Sepertinya senior kita cukup mudah untuk bergaul, jadi saya akan melihat apakah saya dapat mengekstrak informasi dari mereka, jawab Noise sambil tertawa. Pastikan saja kamu tidak berbuat terlalu jauh. Wow, kamu mengerti kan? Karena itu peringatan dari seorang sahabat, saya pasti akan berhati-hati, jawab Noise. Jadi si Noise Gepis ini juga membawa seorang pelayan. Mungkin Noise berencana untuk mencari kesan dan ia ingin membangun koneksi, pikir Lu. Kemudian mereka sampai di ruangan kelas 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Ada 3 orang penting di sana, yaitu Noise Gepis, lalu putra tertua dari pangkat seorang Duk Gepis bernama Finn Makol, dan tentu Yusa Epona. Finn mengalahkan Lu dalam ilmu pedang murni. Ketajaman pemikirannya juga tidak bisa diabaikan. Dia tampak pendiam ketika Lu berbicara kepadanya di pesta kemarin malam. Tapi kecerdasannya juga terlihat jelas. Lu berpikir untuk berhati-hati kepadanya. Kemudian Lu masuk ke ruangan kelas dan mengucapkan selamat pagi, lalu duduk di kursinya. Tak lama kemudian, bel berbunyi saat si profesor berjalan masuk. Kemudian si profesor itu berkata, "Sepertinya kalian semua berada di sini. Saya akan mulai memperkenalkan diri saya. Saya adalah instruktur kelas ini, Mills Dune. Kalian masing-masing memiliki kemampuan yang membedakan kalian dari siswa tahun pertama lainnya di sekolah ini. Untuk saat ini. Dan itu semua bisa berubah hanya dalam waktu 6 bulan. Dengan semua perlakuan baik yang kalian terima, saya yakin tidak ada dari kalian yang berpikir akan kehilangan tempat di kelas S. Di satu sisi itu benar, tapi jangan meremehkan kegigihan mereka yang mencoba untuk naik ke atas, ke posisi kalian saat ini. Setiap periode penilaian akan mengubah daftar." Kemudian Lu berpikir, jadi meskipun kita sudah berhasil masuk ke kelas S, kami tetap harus belajar seperti maniak untuk tetap tinggal di dalamnya. Sekarang pembukaan telah selesai. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama kalian. Selama 2 tahun kalian di sini, kalian akan mendapatkan pendidikan dan kekuatan yang diperlukan untuk melayani kerajaan Alphania secara efektif. Oh ya, ada satu hal lagi yang saya lupa belum sebutkan. Kalian semua telah memperoleh tempat terbaik untuk pertumbuhan kalian. Kemudian pelajaran pertama pun dimulai dengan membahas sejarah kerajaan Alphania. Tiba-tiba Lu merasakan sesuatu yang familiar. Ia lalu melihat keluar jendela dan melihat seekor merpati putih lewat.
Itu adalah merpati pembawa pesan khusus yang digunakan oleh klan Tua HD, dan burung itu terbang menuju kamar Luh. Satu-satunya yang bisa menghubungi Luh adalah Maha dan ayahnya. Tetapi ayahnya Luh jarang sekali mengirimkan surat kepadanya. Dan Luh baru saja mengirimkan permintaan kepada Maha untuk penyelidikan tambahan ke Yusa Epona kemarin. Maha memang berbakat luar biasa, tetapi tidak mungkin dia bisa mengirim kembali hasil penyelidikan secepat itu. Aku akan memeriksanya setelah kelas berakhir, gumam Luh. Luh masih berpikir selama pelajaran berlangsung. Jika ayahku yang mengirimkan pesan, maka mungkin itu misi assassin yang mendesak. Jika Maha yang menghubungi saya, maka kemungkinan besar itu mengenai beberapa masalah yang merepotkan, yang bahkan Maha dan saya tidak bisa tangani sendirian. Dan berakhirlah chapter 8 volume 2. Terima kasih telah menonton sampai di sini. Di next video kita akan bahas chapter 9 volume 2. Apa sih pesan yang dibawa oleh merpati itu? Sampai jumpa di next video and bye-bye.